Di antara 4 jenis senyawa organik yang berbeda tersebut, temukan struktur yang paling tidak stabil dan mengapa. Di antara kokain, saponin, ergotamin, dan nikotin, struktur yang paling tidak stabil bisa diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor seperti gugus fungsional reaktif, tegangan struktur, dan kerentanannya terhadap reaksi kimia. Berikut ini adalah analisis dari masing-masing senyawa. Yang pertama yaitu kokain. Struktur kokain ada alkaloid dengan cincin tropana atau sikloheptana yang terhubung dengan nitrogen dan gugus ester. Gugus ester membuat kokain rentan terhadap hidrolisis, terutama di lingkungan asam atau basah. Ketidakstabilan. Gugus ester cukup reaktif, membuat kokain tidak stabil dalam kondisi tertentu. Namun, secara keseluruhan, strukturnya masih cukup stabil di bawah kondisi normal. Yang kedua yaitu saponin. Struktur saponin terdiri dari struktur terpenoid atau steroid dengan rantai glikosida yang terikat pada intinya. Struktur saponin cukup besar dan kompleks, namun biasanya stabil karena adanya sistem cincin fusi yang kuat atau mirip dengan steroid. Ketidakstabilan. Walaupun saponin bisa terdegradasi secara enzimatik, umumnya stabil dalam kondisi normal, kecuali di lingkungan yang sangat asam atau basah. Yang selanjutnya adalah ergotamin. Struktur ergotamin adalah alkaloid peptida dengan struktur yang sangat kompleks, terutama di sistem cincin indol, amida, dan beberapa cincin lainnya, yang memiliki beberapa gugus polarisasi dan sistem ikatan yang kompleks. Ketidakstabilan kompleksitas struktur dan adanya beberapa gugus peptida yang rentan terhadap hidrolisis serta gugus polar yang berpotensi teroksidasi membuat ergotamin lebih mudah terurai. Strukturnya yang besar dan tidak fleksibel juga membuatnya lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti suhu dan pH. Yang terakhir yaitu nikotin. Struktur nikotin adalah senyawa alkaloid sederhana dengan dua cincin, yaitu cincin piridin dan pirolidin. Cincin piridin memiliki stabilitas resonansi yang baik. Ketidakstabilan, nikotin relatif sederhana dan stabil, dan sedikit gugus reaktif yang rentan terhadap hidrolisis atau reaksi lainnya. Ia umumnya cukup stabil dibandingkan senyawa lainnya di lingkungan normal. Nah, kesimpulan di sini, di antara keempat senyawa ini, ergotamin adalah yang paling tidak stabil. Alasannya adalah strukturnya yang sangat kompleks. Ergotamin memiliki beberapa cincin yang saling terhubung dengan berbagai gugus fungsional yang berpotensi rentan terhadap reaksi kimia, terutama hidrolisis dan oksidasi. Alasan selanjutnya adanya gugus peptida. Gugus ini rentan terhadap hidrolisis, terutama di lingkungan dengan pH ekstrim. Alasan terakhir yaitu ukuran molekul. Molekul yang besar dan kompleks seringkali kurang stabil karena banyaknya titik reaksi yang dapat terurai di bawah kondisi tertentu. Jadi, meskipun senyawa lain seperti kokain dan saponin memiliki titik kerentanan, ergotamin secara keseluruhan memiliki struktur yang paling tidak stabil.